Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Sheila Zahra ini dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biokimia, yaitu daur karbon, berdasarkan gambar yang saya tampilkan. Yang pertama, kita mulai dari bagian atas, yaitu CO2 di udara. Karbon di atmosfer ini jadi pusat dari seluruh proses yang terjadi. Yang pertama, pembakaran. Di sebelah kiri, terlihat aktivitas pembakaran seperti kendaraan dan pabrik. Nah, kayu dan bahan bakar fosil ini menghasilkan gas CO2 yang dilepaskan ke udara. Jadi, semakin banyak pembakaran, maka semakin banyak juga CO2 di atmosfer. Yang kedua, respirasi seluler. Selanjutnya, semua makhluk hidup hingga manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan melakukan respirasi. Proses ini juga menghasilkan CO2 yang dilepaskan ke udara. Jadi tidak hanya pabrik, makhluk hidup juga menyumbang karbon ke atmosfer. Yang ketiga, ada fotosintesis. Nah, bagian kanan ini penting banget. Tumbuhan, ganggang, dan cyanobacteria melakukan fotosintesis dengan menyerap CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi makanan atau disebut dengan glukosa. Artinya, tumbuhan membantu mengurangi CO2 di atmosfer. Yang keempat, rantai makanan. Karbon yang sudah disimpan di tumbuhan akan berpindah ke hewan. Konsumen primer, misalnya kelinci, makanan tumbuhan konsumen sekunder, misalnya harimau, makanan hewan lain. Jadi, karbon berpindah dari tumbuhan ke hewan-hewan yang lain. Lalu, bahan buangan dan makhluk mati ketika makhluk hidup menghasilkan limbah atau sisa-sisa tersebut menjadi detritus. Dekomposer atau mikroba tanah. Mikroorganisme di tanah akan menguraikan sisa-sisa tersebut. Dalam proses ini, karbon dilepaskan ke tanah dan juga ke udara sebagai CO2. Kesimpulannya, jadi daur karbon adalah proses perpindahan karbon dari udara ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke udara. Proses ini terjadi terus-menerus melalui pembakaran, respirasi, fotosintesis, dan penguraian. Intinya, keseimbangan daur karbon ini penting banget. Kalau CO2 terlalu banyak, bisa menyebabkan pemanasan global. Jadi, kita harus menjaga lingkungan agar daur karbon tetap seimbang. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi daur karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman!